Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan. Berdoa supaya hujan tidak turun dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24-26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan saudara bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Jalan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka." Firman Allah ini menegaskan saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi
permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu, Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka, Kau angkat penyakit mereka, Kau pulihkan kehidupan mereka, Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa.
Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan,
mengalami mujizat. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Di dalam komentar video ini saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Merekalah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anakmu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik. Dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai. Bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umatmu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anakmu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anakmu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anakmu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan bagi ekonomi anak-anakmu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anakmu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anakmu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya.
Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik. Dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel Renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.